Chúng tôi cũng đang bắt đầu mùa giải League ở Việt Nam và chúng tôi có những cái trận đấu để bắt đầu mùa giải. Vietnam benar-benar panas, bukan sekadar kecewa, tapi marah besar setelah keputusan FIFA yang menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah mulai tersebar luas. Isu ini langsung meledak di kawasan Asia Tenggara, memicu perdebatan sengit di kalangan penggemar sepak bola. Nama Quang Ha ikut terseret dalam pusaran emosi ini, seolah menjadi simbol kekecewaan publik Vietnam. Banyak yang merasa keputusan tersebut tidak adil, bahkan muncul tudingan bahwa Vietnam telah dicurangi. Tapi di balik semua itu, muncul pertanyaan besar. Apakah benar ada ketidakadilan? Atau justru Indonesia memang lebih layak? Sejak awal, Vietnam merasa memiliki peluang yang sangat kuat. Performa tim nasional mereka dalam beberapa tahun terakhir terbilang konsisten dan mengesankan. Ditambah lagi dengan perkembangan infrastruktur sepak bola yang cukup pesat, membuat mereka percaya diri bisa menjadi pilihan utama. Namun ketika keputusan resmi keluar dan Indonesia yang terpilih, reaksi keras pun tak terhindarkan. Media Vietnam langsung mempertanyakan transparansi FIFA, mengangkat berbagai perbandingan yang dianggap menguntungkan mereka. Di sisi lain, Indonesia menyambut keputusan ini dengan penuh antusias, dukungan supporter yang masif, pengalaman menjadi tuan rumah dalam beberapa ajang besar, serta kesiapan stadion menjadi faktor yang diyakini sebagai alasan kuat di balik pilihan FIFA. Banyak pihak menilai bahwa keputusan ini bukan semata soal politik, tetapi berdasarkan kesiapan nyata yang dimiliki Indonesia saat ini. Namun narasi yang berkembang di Vietnam tidak sesederhana itu. Mereka mulai menyoroti kemungkinan adanya faktor komersial yang lebih menguntungkan Indonesia. Dengan basis penggemar yang besar dan atmosfer sepak bola yang luar biasa, Indonesia dianggap mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi penyelenggaraan turnamen. Dari hak siar hingga penjualan tiket, semua dinilai lebih menjanjikan. Hal inilah yang kemudian memicu spekulasi bahwa keputusan FIFA tidak sepenuhnya objektif. Meski begitu, tidak ada bukti konkret yang menunjukkan adanya kecurangan. FIFA sendiri dikenal memiliki standar ketat dalam menentukan tuan rumah, mulai dari aspek keamanan, logistik, hingga kesiapan organisasi. Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memang menunjukkan peningkatan signifikan dalam berbagai aspek tersebut. Ini yang kemudian menjadi dasar bagi banyak pihak untuk membela keputusan tersebut. Kekecewaan Vietnam tetap tidak bisa dipungkiri. Apalagi mereka merasa sedang berada di era emas sepak bola mereka. Generasi pemain yang ada saat ini dianggap sebagai salah satu yang terbaik dalam sejarah Vietnam. Kehilangan kesempatan menjadi tuan rumah tentu menjadi pukulan telak, baik secara emosional maupun strategis. Situasi ini semakin memanas di media sosial. Perang opini antara pendukung Indonesia dan Vietnam tak terhindarkan. Masing-masing saling membela, bahkan tak jarang disertai sindiran tajam. Rivalitas yang sebelumnya sudah panas kini semakin membara. Keputusan ini seolah menjadi bahan bakar baru yang memperkeruh hubungan sepak bola kedua negara. Namun jika dilihat dari sudut pandang lain, ini bisa menjadi momentum pembuktian bagi Vietnam. Tanpa status tuan rumah, mereka tetap bisa menunjukkan kualitas di lapangan. Justru tekanan bisa menjadi motivasi tambahan. Sementara bagi Indonesia, kepercayaan ini harus dijawab dengan kesiapan maksimal agar tidak menjadi bumerang. Drama ini jelas belum selesai. Banyak yang masih menunggu apakah Vietnam akan memberikan respons resmi yang lebih keras atau memilih diam dan fokus pada persiapan tim. Di sisi lain, publik juga terus bertanya-tanya, apakah ada cerita lain di balik keputusan FIFA yang belum terungkap? Yang pasti, keputusan ini telah mengubah dinamika sepak bola Asia Tenggara. Dari sekadar kompetisi, kini menjadi cerita penuh emosi, kontroversi, dan ketegangan. Dan ini baru permulaan dari konflik yang mungkin akan terus berkembang seiring berjalannya waktu.